Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita lanjutkan pengajian tafsir Al-Quran. Malam ini akan kita mulai dari surat Al-Baqarah ayat 285 sampai 286. Insya Allah malam ini kita akan tamat menafsirkan surat Al-Baqarah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Amanah Rasul, telah beriman Rasul. Rasul itu yang dimaksud dengan Rasul sini adalah Nabi Muhammad. Artinya telah beriman Nabi Muhammad, telah mempercayai, telah meyakini, itu namanya. Nabi Muhammad telah meyakini bima unzila ilaihi min rabbih, bima unzila ilaihi, dengan apa yang diturunkan kepadanya. Apa yang diturunkan kepadanya itu ialah Al-Quran. Yang diturunkan kepadanya daripada Tuhan. Wal mu'minun, dan seluruh orang-orang yang beriman juga beriman dengan kitab Al-Quran yang diturunkan kepadanya. Jadi Nabi Muhammad dan orang-orang yang beriman telah meyakini kitab suci Al-Quran yang diturunkan kepadanya. Apa yang diyakininya? Dia yakin bahwa kitab suci Al-Quran itu benar-benar turun daripada Allah. Bukan dikarang-karang, bukan syair, bukan sihir seperti yang dituduhkan oleh orang-orang kafir. Nah itu artinya. Kullun amana billah. Kullun itu pakai tanwin sebagai ganti daripada mudhaf ilaih. Semuanya tadi orang yang beriman, Nabi Muhammad, orang-orang yang beriman, semuanya itu telah beriman kepada Allah. Beriman billah, telah meyakini bahwa Allah itu sebagai Tuhannya. Wa malaikatihi, dan telah beriman pula kepada seluruh malaikat. Yakin dan percaya dia bahwa malaikat itu makhluk Allah. Wa kutubihi, dan semua kitab-kitabnya diimani juga. Mulai dari Taurat, Zabur, Injil sampai kepada Al-Quran. Semua kitab-kitab itu juga diimani oleh seluruhnya. Wa rusulihi, dan para rasul yang banyak itu juga telah diimani, telah diyakini bahwa semuanya itu telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dinyatakan, la nufarriqu baina ahadin min rusuli,
kami tidak membeda-bedakan antara seseorang dari para rasul itu. Tidak dibeda-bedakan bahwa seluruh rasul itu diutus oleh Allah. Tidak ada rasul itu yang dianggap menjadi Tuhan. Jadi tidak ada beda-bedakan, sama-sama kalau rasul itu menerima perintah daripada Allah akan untuk disampaikan kepada umatnya. Kalau Nabi menerima perintah Allah untuk dirinya sendiri. Kalau mau ikut. Nah, jadi itu tidak dibeda-bedakan di antara mereka. Nabi Musa adalah rasul, Nabi Isa, Nabi Muhammad semuanya rasul. Tidak seperti Yahudi dan Nasrani. Kalau anak Yahudi katanya itu Uzair anak Allah. Nah, kalau kata yang lain yang Nasrani Al-Masih, Isa Al-Masih itu anak Allah. Nah, dikatakan anak Allah. Itu keterangan. Itu namanya dibeda-beda kan. Padahal rasul-rasul itu sama diutus oleh Allah, sama mendapat perintah untuk disampaikan kepada umatnya. Nah, sehingga setelah dinyatakan mereka itu mengakui dan mengimani semuanya itu, qalu sami'na wa ata'na. Sami'na artinya kami telah mendengar apa yang diperintahkan kepada kami. Kalau orang beriman itu yang diakuinya bahwa dia telah mendengar apa yang diperintahkan kepadanya. Wa ata'na, dan kami juga telah mengamalkan apa yang diperintahkan itu. Ghufranaka. Karena itu ada di situ sebagai permohonan apa? Karena kami telah mendengar perintah-perintah Engkau dan telah kami taati pula, oleh sebab itu ghufranaka Rabbana, kami mengharapkan ampunan-Mu wahai Tuhan kami. Itu maknanya. Ghufranaka artinya kami mengharapkan ampunan daripada-Mu. Ampuni dosa-dosa kami kalau memang kami tersalah dalam mengamalkannya. Tadi kami dengar, sesudah itu kami akui, telah kami taati. Kalau memang ada yang salah, tolong ampuni dosa-dosa kami. Rabbana, wahai Tuhan kami, wa ilaikal masir, dan kami akui juga kami kepada Engkau akan kembali, atau kepada Engkau tempat kembali kami. Kembali itu maksudnya setelah mati kita berbangkit, setelah berbangkit kembali kepada Allah. Itu maksudnya. Ayat berikutnya, ayat yang terakhir surat Al-Baqarah 286. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidaklah membebani Allah kepada seorang diri kecuali sesuai dengan kemampuannya. Jadi tidak memberi beban, tetapi beban yang dipikulkan kepadanya sesuai dengan kemampuannya. Diwajibkan salat, umatnya mampu melaksanakan salat. Diwajibkan puasa, mampu menunaikan ibadah puasa. Diwajibkan menunaikan haji, ada yang mampu, ada yang tidak. Itu tergantung kepada belanja, ini terkaitnya dengan belanja. Maka itu disyaratkan pula tidak diwajibkan kepada orang yang tidak mampu. Jadi tidak dibebani, tidak memberatkan. Illa wus'aha, kecuali sesuai dengan kemampuannya.
Kalau tidak mampu jangan dipaksakan. Misalnya orang beramai-ramai pergi umrah, kita usahakan pula mati-mati sehingga berhutang untuk pergi berangkat. Itu tidak boleh. Jangan dipaksakan. Sesuai dengan kemampuan. Karena umrah itu tidak wajib. Yang wajib haji. Nah, itu. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Dia akan mendapat, laha itu dia akan mendapat ma kasabat, apa sesuai dengan apa yang diusahakannya. Mendapat yang pertama ini mendapat pahala maksudnya. Dia akan mendapat pahala sesuai dengan apa yang dikerjakannya. Kalau banyak amalnya banyak pahala, sedikit amalnya sedikit pahala. Nah, itu maksudnya. Wa 'alaiha ma kasabat. Dan dia akan memikul dosa karena pakai Allah, tadi pakai laha, sekarang pakai Allah. Nah, dan dia akan memikul, kalau dipikul itu maksudnya dosa. Dia akan memikul dosa-dosa sesuai dengan apa yang dikerjakan. Nah, jadi mendapat pahala sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Mendapat dosa sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Kalau mendapat pahala itu lebih gampang daripada mendapat dosa. Kita hanya berangan-angan akan pergi ke masjid untuk salat berjamaah. Itu sudah dituliskan pahala. Kalau sudah dikerjakan, akan dituliskan pahala 10 kali lipat. Kalau berangan-angan saja tidak jadi ke masjid, sudah dituliskan 1 pahala. Nah, itu. Tetapi wa 'alaiha maktasabat, dan dia akan mendapat dosa sesuai dengan apa yang kebijakannya. Kalau kita ingin berbuat dosa hanya sekedar angan-angan, azam namanya, itu belum dicatat dosa, belum dicatat lagi. Apabila sudah dilakukan, baru dicatat 1 dosa, bukan 10 kali lipat. Nah, jadi lebih gampang dan lebih banyak nilainya mencari pahala daripada berbuat dosa. Itu tandanya kasih sayang Allah. Allah tidak memikulkan yang berat-berat kepada seorang diri. Nah, kemudian dianjurkan lagi berdoa. Dianjurkan kita berdoa apa yang kita bisa kepada Allah. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Wahai Tuhan kami, wahai yang menciptakan diri kami. Nah, kalau Rabb itu artinya Tuhan yang menciptakan. Kalau ilah, Tuhan yang wajib disembah. Wahai Tuhan yang menciptakan kami, janganlah engkau azab kami. Tu'akhir itu artinya mengazab. Jangan engkau azab kami in nasina, dengan dosa-dosa, jika kami tersalah, jika kami terlupa. Nasina itu artinya terlupa. Jika kami terlupa, atau kami tersalah. Nah, tersalah, tidak sengaja. Kami lupa, kami tidak sengaja melakukannya, janganlah diazab, jangan diberi dosa kami. Nah, itu maksudnya. Nah, itu sudah dikabulkan oleh Allah. Permintaan itu sudah dikabulkan oleh Allah. Dijelaskan oleh Rasulullah, tajawazali, innallaha tajawazali an ummati al-khata'a wa nisyan. Sesungguhnya Allah telah memaafkan dari umatku kalau dia tersalah dan terlupa. Nah, sudah dikabulkan Allah itu.
doa itu. Kemudian doanya lagi wa rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Wahai Tuhan kami, janganlah engkau pikulkan kepada kami, isran, beban berat. Nah, jangan kamu pikulkan kepada kami isran, beban berat, kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina, sebagaimana telah engkau pikulkan kepada orang-orang sebelum kami. Jadi orang-orang sebelum kita ini di zaman Nabi Musa dipikulkan oleh Allah beban berat. Kalau berbuat dosa, ingin bertaubat, bunuh diri, itu berat tuh. Kalau tak dibunuh diri, tidak diampuni dosanya. Kalau ada pakaian kena najis, tidak sekedar dibasuh saja, tapi harus dikikis dulu, dikorek-korek. Itu di zaman Nabi Musa. Nah, tidak bisa kalau tidak dikorek-korek. Tuh. Jadi itu namanya beban berat. Nah, jangan dipikirkan itu kepada kami. Itu sudah dijawab oleh Allah. Tidak dipikulkan beban berat, tapi yang ringan-ringan saja. Itu tidak berlaku lagi. Kalau kita berdosa, merasa berdosa, bagaimana caranya? Istighfar, bertaubat kepada Allah, bukan bunuh diri. Nah, kalau ada pakaian kena najis, tidak usah dikorek-korek, tapi boleh dicuci bersih-bersih, menghilangkan bau, rasa, dan warnanya. Itu sekarang. Jadi sudah ringan, tidak berat lagi. Nah, kemudian Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Janganlah, Tuhan kami, janganlah engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Dan diulang lagi, yang tidak sanggup beban berat, yang tidak sanggup dipikul, jangan dipikulkan kepada kami. Nah, sudah dijawab oleh Allah. Wa'fu anna, maafkanlah kesalahan kami, hapuskanlah dosa-dosa kami. Itu makna wa'fu anna, maafkan kami. Kemudian waghfir lana, ampuni dosa-dosa kami. Maafkan kesalahan, ampuni dosa-dosa. Sudah itu tambah lagi, warhamna, curahkanlah rahmatmu kepada kami. Nah, setiap kata-kata ini diucapkan oleh malaikat, dijawab oleh Nabi, engkau telah mengabulkannya ya Allah. Engkau telah mengabulkan. Lalu diakui lagi di ujung ini dan doa, anta maulana, engkau adalah pelindung kami ya Allah. Engkaulah yang mengatur kami ya Allah, dan engkaulah yang memelihara kami. Itu maknanya maula. Akui itu, bahwa kita ini dilindungi oleh Allah, dipimpin oleh Allah, dan dijaga oleh Allah. Oleh sebab itu, fansurna ala qaumil kafirin, bantulah kami menghadapi kaum yang kafir. Nah, apa bantuan yang diharapkan kepada Allah? Yang pertama sekali, mohon bantuan untuk menghadapi orang kafir itu. Kalau dengan dialog itu hujah-hujah, dalil-dalil. Berikan kami dalil-dalil untuk berdebat dengan orang kafir. Dan diturunkan oleh Allah dalil-dalil semuanya yang masuk akal. Nah, sudah itu kalau terjadi peperangan, bantu kami untuk memenangkan peperangan. Sudah dilaksanakan oleh Allah.
28 kali perang dipimpin oleh Rasulullah, hanya 2 kali yang kalah. Itu karena kelalaian tidak mengikuti perintah Nabi. Yang lain-lainnya diberi kemenangan oleh Allah. Itu membantu orang kafir. Memang itu menghadapi orang kafir. Nah, maka sekarang yang sangat menderita ialah saudara-saudara kita di Palestina, masih berkecamuk menghadapi orang-orang kafir. Yahudi, itu Yahudi. Ya. Nah, jadi kita doakan sama-sama Allah mansur ikhwanana muslimina mujahidina wal mustad'afina fi Palestina. Ya Allah, ya Tuhan kami, bantulah saudara-saudara kami yang muslim yang sedang tertindas di Palestina. Rabbana afrigh alaina sabran. Ya Allah, limpahkanlah kesabaran kepada kami. Sabar wasabit aqdamana, tetapkan pendirian kami. Wansurna alal qaumil kafirin, dan bantulah kami melawan orang-orang kafir. Itu doa kita. Sudah salah doakan. Nah, itulah bapak-bapak dan ibu-ibu pengertian ayat yang dua ini. Alhamdulillah malam ini kita telah khatam menafsirkan surat Al-Baqarah. Mudah-mudahan mendapat berkah dan rahmat dari Allah. Amin ya rabbal alamin.